Hmm. 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 Yo hai, selamat datang di ruang bahasa tersingkat tapi gak padat. Selamat datang di kelas Kilat bersama aku Dava Dermawan. Yo di sini kita bakal bahas materi tentang bioweapons ataupun senjata biologis. Kalau kalian pernah mendengar apa itu bioweapons atau senjata biologis di sebuah film zombie atau bagi penggemar anime yaitu tentang Attack on Titan, ya Titan sebagai human sebagai senjata biologis seperti Gundam atau Titan. Ya, terus kalau misalnya kalian pernah juga mendengar berita atau kutipan berita atau video di YouTube yang isi kontennya tentang konspirasi COVID-19 adalah bagian dari senjata biologis, atau kutipan dari negara Amerika yang ingin membuktikan bahwa COVID-19 adalah perang senjata biologis dari negara China. Disclaimer, aku nggak bakal bahas tentang konspirasi COVID-19 adalah senjata biologis ataupun membahas COVID-19-nya. Ya kalau yang alasan pertama nggak bahas konspirasi jelas karena aku nggak tahu yang benar yang mana. Ada beberapa pihak yang mengiyakan dan ada beberapa pihak yang tidak mengiyakan bahwa COVID-19 adalah bukan senjata biologis seperti LIPI dan kawan-kawan. And who knows the truth? Nggak tahu yang mana yang benar. Terus aku nggak bakal bahas tentang COVID-19 lagi karena ya aku udah bahas di video yang kemarin. Oke, lanjut aja ke materi pertama. Apa itu bioweapon atau senjata biologi? Senjata biologi atau bioweapon itu sebenarnya adalah salah satu perkembangan dari bioteknologi. Dalam artiannya sendiri, senjata biologi atau biological weapon adalah senjata menggunakan patogen, bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, melumpuhkan musuh. Dalam pengertian luas, senjata biologi tidak hanya berupa organisme patogen, tapi juga toksin berbahaya yang dihasilkan organisme tertentu. Dalam kenyataannya, senjata biologi tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga hewan dan tanaman. Hingga saat ini, ada sekitar 1.200 jenis bioagent yang telah dipersenjatai atau memiliki potensi untuk diubah menjadi senjata biologis. Lebih dari 500 juta orang telah meninggal karena penyakit menular pada abad yang lalu, dan sebagian besar telah dikaitkan dengan bioweapon. Jadi fungsi bioweapon itu sebagai senjata berperang di sektor biologi. Dan tentu ini sangat berbeda sekali dengan senjata kimia. Kalau senjata biologi, komponen utama penyerangan yaitu makhluk hidup atau senyawa-senyawa biologi. Sedangkan untuk senjata kimia tersendiri, komponen-komponen utamanya yaitu reaksi-reaksi kimia yang ada seperti bom nuklir, gas air mata, asap beracun, dan lain sebagainya. Setelah itu, aku ngasih beberapa contoh apa aja sih virus yang pernah digunakan dalam peperangan atau yang telah dibuktikan bahwa virus tersebut bagian dari bioweapon. Ya, ada beberapa virus yang pernah digunakan seperti antraks, cacar. Setelah itu ada tularemia, penyakit Ebola yang sampai saat ini belum ada obatnya, virus Marburg, norovirus, dan lain sebagainya. Banyak banget kalau emang mau tak sebutin satu persatu. Lalu pada sejarahnya sendiri, penggunaan senjata biologi dimulai pada tahun 400 sebelum Masehi ketika orang Iran kuno bangsa Scythia yang menggunakan panah yang dicelupkan ke dalam feses ataupun kotoran dan mayat makhluk hidup yang telah membusuk. Hal ini serupa juga dilakukan oleh bangsa Roma yang mencelupkan pedangnya ke dalam pupuk dan sisa hewan yang telah membusuk sebelum berperang dengan musuhnya.
Apabila musuhnya terluka, senjata tersebut bukan hanya bekas luka serangan pedang yang ada dalam tubuhnya, tapi juga melainkan terdapat infeksi virus dalam tubuhnya. Bioweapon juga pernah berperan penting dalam perang melawan bangsa Mongol, mengusir bangsa Genoa dari kota Kaffa di Laut Hitam dengan memanfaatkan mayat-mayat manusia yang terinfeksi wabah pes. Ketika bangsa Genoa menyingkir ke Venice, mereka tetap diikuti oleh kutu dan tikus yang terinfeksi, sehingga akhirnya menimbulkan kematian hitam atau Black Death di wilayah Eropa. Pada tahun 1754 sampai 1760 antara bangsa Britania Utara dan bangsa Indian yang melibatkan penggunaan virus cacar. Ketika itu Britania Utara memberikan pakaian dan selimut dari rumah sakit yang merawat penderita cacar kepada bangsa Indian untuk memusnahkan bangsa tersebut. Perang Dunia Pertama, Jerman menggunakan dua bakteri patogen yaitu Bucolium malei penyebab glanders dan Bacillus anthrax penyebab anthrax. Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks untuk menginfeksi ternak dan kuda tentara sekutu. Pada tahun 1937 sampai 1945, Jepang mengembangkan program unit senjata biologis di China yang dinamakan Unit 731. Sebanyak 3.500 ilmuwan Jepang yang bekerja untuk meneliti bioagent yang ada yang berpotensi sebagai senjata biologi, misalnya kolera, pes, dan penyakit seksual yang menular. Ngomong-ngomong soal penyakit seksual yang menular, Indonesia pun pernah terlibat dalam peperangan bioweapons atau senjata biologis. Pada saat itu ada namanya Barisan Wanita Pelacur, yaitu penyebar bakteri di markas tentara Belanda. Pada tahun 1946 sampai 1947, perang telah membuat Yogyakarta jadi kumuh. Seiring membanjirnya para pengungsi, kota itu menjadi kawasan yang rawan tindak kejahatan. Para maling berkeliaran. Bahkan dia berani melakukan tindakan kejahatan tidak pada malam hari saja. Pada siang hari pun dia berani melakukan tindakan kejahatan. Namun yang paling memusingkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Yogyakarta pun menjadi wilayah teraktif dalam transaksi seksual, sehingga dampak negatifnya pun terjadi, yaitu terjangkitnya penyakit menular seksual. Lalu saat itu ada ide dari Profesor Dr. Mustopo yang ingin memberdayakan para pekerja seks komersial untuk terlibat dalam revolusi. Caranya dengan mengirim mereka ke daerah pendudukan Belanda dan berpraktek di sana. Tujuannya selain mengacaukan kondisi sosial juga untuk menurunkan daya tempur para prajurit Belanda. Baik, setelah itu Pak Mustopo menghimpun para pekerja seks itu bahkan bukan dari Jogja saja, melainkan dari beberapa wilayah seperti Surabaya dan Gresik. Para perempuan dunia malam diajari caranya disiplin dan ilmu perang. Tak tanggung-tanggung, Pak Mustopo mengangkat para instruktur militer untuk membimbing langsung pekerja seks komersial itu. Salah satunya yaitu Kolonel TB Simatupang. Ya, seiring berjalannya waktu, misi pun berhasil. Para PSK pun akhirnya mendapatkan targetnya, yaitu dibeli oleh para pihak Belanda, baik itu penduduknya maupun dari pihak militernya. Dan beberapa penjaga pos militer Belanda terjangkit penyakit seks menular. Tapi seiringnya waktu, kabar buruk turun melanda, yaitu senjata makan tuan pun tiba, yaitu dengan melemahnya iman dari pasukan gerilya karena sendirian dan jauh dari keluarga, sehingga para pasukan gerilya pun juga memakai para PSK yang dikirim untuk para tentara Belanda, sehingga pun para pasukan gerilya juga terkena imbasnya dengan tertular penyakit seks. Setelah itu pun dengan seiringnya waktu, karena banyak prajurit yang terkena penyakit tersebut, maka Barisan Wanita Pelacur pun dibubarkan. Oke, di sini mungkin sangat tampak jelas ya dampak dan alasannya kenapa bioweapon itu sangat dilarang. Oh ya, di sini saya juga ingin mengutip dari Ewis Erlin, Jurnal Filsafat Indonesia tahun 2015, pandangan aksiologi terhadap riset dan aplikasi, yaitu kemajuan bioteknologi selayaknya menyumbangkan manfaat untuk kesejahteraan manusia serta membandingkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Hal ini bertentangan sekali dengan penggunaan senjata biologis sebagai senjata yang mampu menjadi pemusnah massal. Jadi jelas dampak dari
senjata biologis itu sangat berdampak dalam hal yang negatif, membunuh ratusan juta orang, menyakiti ratusan juta orang. Tentu merupakan tindakan tidak terpuji. Oke, sekianlah video penjelasan dari aku tentang senjata biologis. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, jika ada belibet kata ya memang namanya masih baru dan emang gak jago ngomong. Thank you untuk beberapa pihak yang menjadi sumber materi dari video kali ini. Oke, sekian video dari saya, bye. Jangan lupa tetap belajar.